Sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita teduhkan hati kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Biar ini menjadi doa kita. Ku rindu setiap waktu. Benar Tuhan, kami rindu menghidupi apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari kita membawa doa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah ini, biarlah kita mau rindu berkomitmen. Setiap kebenaran firman yang kita dengar, itu bukan hanya menjadi sebatas pengetahuan, tetapi kita rindu untuk menjadi pelaku-pelakunya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami rindu Tuhan, ibadah ini sungguh menjadi ibadah yang mengubahkan hidup kami, menjadi ibadah yang membawa kami Tuhan semakin naik level dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, berdaulatlah atas kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memasuki ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Tuhan. Haleluya. Dengan kerinduan ya, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami akan memasuki ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Di hari Sabat-Mu, hari kenikmatan yang Kau jadikan untuk kami semua. Kami rindu Tuhan, kami bersama-sama untuk menaikkan pujian pengagungan kami, ucapan syukur kami atas segala berkat-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami juga Tuhan mau siapkan hati kami untuk mendengarkan, untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang beracara bagi kami semua. Urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Demikian juga setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di ruang ibadah ini maupun juga jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming. Biarlah Tuhan, Engkau yang melawat kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Roh-Mu yang tidak terbatas akan mengurapi kami, menyatakan diri-Mu Tuhan di dalam setiap jemaat yang rindu untuk menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Ya, ini harinya Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Ya, kita nyanyi sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Bagi setiap kita yang rindu untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun
selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Lebih lagi kita mau katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami membawa hati kami ke hadapan Engkau Tuhan. Kami membawa yang terbaik bagi Engkau Bapa. Segenap hidup kami Tuhan, segenap keberadaan kami Tuhan, hati kami membawa ke hadapan Allah yang maha tinggi. Kami rindu biarlah Kau boleh disenangkan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu segenap hati kami Tuhan, dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau.
kami Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah Engkau Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Kami membawa yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang baik. Segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami Yesus, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami berikan Tuhan hanya bagi Engkau seluruh keberadaan kami Tuhan, penyembahan kami Yesus, yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk sekali lagi katakan sama-sama, ya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Amin. Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Lebih daripada apapun Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh yang amat besar. Gak terpikirkan oleh apapun Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Engkau terus ada Tuhan. Engkau yang selalu menyertai, memimpin, menuntun jalan kami Tuhan. Karena Tuhan tahu kami gak akan mungkin bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan Tuhan. Kami gak mau berjalan tanpa Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bilang Kau tak besertaku Tuhan. Besertaku. Amin, amin Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan lebih sungguh lagi. Kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, bila Engkau tak besertaku, pada hamba-Nya, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat pujian ini sebagai pengakuan hatimu di hadapan Tuhan. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
pagi hari ini kami datang dengan hati yang berlimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang sampai detik ini tetap membuktikan kesetiaan-Mu buat hidup kami. Kami kuat, kami bisa bertahan, berdiri dengan tegak sampai hari ini. Di tengah semua persoalan, pergumulan kami masing-masing. Tapi realita bahwa kami masih bisa datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Itu adalah bukti bahwa kesetiaan-Mu tidak berakhir buat hidup kami. Kami tahu pagi hari ini Tuhan mau belajar, ajar kepada setiap kami. Beri kami telinga seorang murid, beri kami hati seorang murid untuk kami boleh paham, mengerti apa yang Tuhan mau ajar buat kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami berani dan mampu melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Sementara kami belajar, kami berdoa Tuhan memberkati kami. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita masuk minggu ketiga di bulan Januari tahun 2022. Jadi izinkan saya untuk sekali lagi menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tetap percaya bahwa sepanjang tahun ini pun Dia tetap beserta dengan kita. Amin. Amin. Ya, saya berdoa biarlah bukan hanya tahun ini saja, tapi sampai akhir hidup kita, Tuhan akan terus melanjutkan kasih setia-Nya buat kita masing-masing. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu Living a Spirit-Filled Life, hidup yang dipenuhi oleh roh. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini sebuah bagian yang sebenarnya memang sangat penting untuk kita pahami bersama sebagai orang percaya. Dan saya rindu pagi hari ini mengajak kita semua, masing-masing kita, untuk kita dengan sebuah kesadaran, dengan sengaja gitu ya. Kemudian kita bilang sama Tuhan begini, kita bilang sama diri kita sendiri, bahwa start tahun 2022 ini kita mau serius untuk bangun hidup iman kita mau serius untuk bangun hidup rohani kita. Amin. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Amin. Nah, mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Boleh tolong next, mohon. Nah, saya mendorong Bapak Ibu semua untuk baca nanti di rumah dari ayat 1 gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih utuh seperti itu. Roma 8 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Itu belum titik, itu masih koma. Lanjutnya apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, baru titik. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua nanti baca dari pasal 8 ini, keseluruhan Roma pasal yang ke-8 ini, setidaknya
kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus coba memberitahukan sama kita begini. Ada 2 jenis manusia dalam hidup ini. Di dunia ini cuma ada 2 jenis manusia. Satu adalah orang yang hidup menurut daging. Kedua, orang yang hidup menurut roh. Tuhan tidak pernah melakukan sebuah pemisahan buat hidup manusia. Itu berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan strata sosialnya, berdasarkan sukunya, budaya. Bukan itu yang Tuhan jadikan tolok ukur untuk melakukan sebuah pemisahan. Satu-satunya cara untuk Tuhan melakukan sebuah pemisahan begini. Pemisahan itu akan dilakukan berdasarkan apakah kehidupan kita itu hidup berdasarkan daging atau hidup berdasarkan roh. Alkitab memberikan kepada kita sebenarnya cukup banyak gambaran. Satu kali Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada para murid dan buat kita hari ini. Ada perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ada tentang domba dan kambing. Satu hari itu akan dipisahkan. Nah, satu kali antara orang-orang yang hidup menurut daging dengan orang-orang yang hidup menurut roh, itu akan dilakukan sebuah pemisahan. Jadi Tuhan gak pernah membedakan atau memisahkan manusia itu hanya berdasarkan sukunya, budayanya, pendidikannya, strata sosialnya. Bukan. Tapi berdasarkan bagaimana cara kita jalani hidup hari ini. Apakah kita hidup menurut daging atau kita hidup menurut roh. Tahukah Bapak Ibu bahwa pertarungan antara daging dan roh itu akan berlanjut, akan berlangsung sampai sepanjang hidup kita. Sampai kesudahan zaman pertarungan antara daging dan roh itu akan terus berlanjut. Dan sampai hari ini, bahkan hari ini saya percaya begini, mungkin kita sadar tidak sadar. Bapak Ibu mau datang ke gereja itu bertarung loh. Mau datang ke gereja atau enggak? Itu Bapak Ibu bertarung di sini nih. Bapak Ibu mau mandi mau enggak juga bertarung loh itu. Pernahkah kita sadar itu? Pertarungan antara kedagingan kita dengan roh yang ada dalam kita itu akan terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Nah, mungkin satu hal yang perlu kita pertimbangkan baik adalah begini. Apakah sampai hari ini kita ini terbiasa hidup menjalani atau menuruti keinginan daging, atau kita terbiasa menjalani hidup menurut keinginan roh? Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, ini baru lengkap rasanya. Makasih Mas Agung. Suka nggak suka? Percaya nggak percaya? Sepanjang kita hidup kita akan terus bertarung. Antara kita mau menuruti keinginan daging atau kita akan menuruti keinginan roh. Tapi ingat baik, satu hari nanti pemisahan itu akan terjadi. Gak ada urusannya dengan seberapa banyak deposito yang kita punya. Pertimbangan Tuhan, satu-satunya pertimbangan Tuhan. Apakah kita hidup menurut daging atau kita hidup menurut roh. Jadi saya berharap begini. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Start tahun ini, seriuslah jalani hidup. Seriuslah. Hidup ini bisa end kapan aja. Bisa berakhir kapan saja. Waktu yang Tuhan percayakan buat kita sampai hari ini, percayalah, ada limitnya, ada batasnya. Karena itu, mari kita, seperti tema kita tahun ini adalah pengokohan, semakin memperkokoh pondasi iman kita.
2 minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal seharusnya. Nah, hari ini kita belajar betapa pentingnya kita hidup sebagai orang percaya, itu hidup menjalani hidup dengan dipenuhi Roh. Kenapa dipenuhi Roh menjadi penting? Kenapa menjadi penting? Dan tahukah Bapak Ibu apa sih yang akan terjadi ketika kita jalani hidup ini dengan pimpinan atau dengan dipenuhi Roh? Roma pasal 8 ayat 8 tadi bilang begini. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Siapapun yang hidup di dalam daging gak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Itu bukan pilihan. Jadi, apa yang akan terjadi ketika kita mau hidup dipenuhi Roh? Apa yang akan terjadi ketika kita mau hidup dalam pimpinan dan tuntunannya Roh? Kita akan menjalani hidup kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Roh itu ada di dalam kita, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma pasal 8 tadi jelas ayat 8 bilang begini. Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti orang yang hidup penuh dengan Roh, dia akan berkenan kepada Allah. Orang yang penuh dengan Roh, dia tidak akan melakukan kehidupan yang penuh dengan kedagingan. Logika berpikirnya kan begitu. Ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan begini. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam Roh. Itu kan idealnya. Kita ini seharusnya hidup bukan lagi di dalam daging, tetapi di dalam Roh. Jika Roh Allah itu ada di dalam kamu. So pertanyaannya kan begini. Adakah Roh Allah itu dalam kita? Kita semua kan tahu begini, 2000 tahun yang lalu sebuah karya hebat sudah Tuhan kerjakan. Kita yang mati karena dosa dan pelanggaran kita, kemudian kita dihidupkan kembali. Kita menjadi pribadi yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Dan hal hebat yang Tuhan kerjakan itu seharusnya kan begini. Mendorong kita, menyadarkan kita bagaimana caranya kita jalani hidup hari ini. Keseluruhan Roma pasal 8 menolong kita begini. Tanpa Roh Kudus dalam diri kita, tidak mungkin kita bisa memenuhi segala tuntutan hukum-hukum Tuhan. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Kita mau memutuskan ke gereja atau enggak aja, kita kadang masih suka kalah. Itu baru persoalan ke gereja sama enggak. Kita mau datang lebih awal atau kita mau datang sedikit terlambat, kita pun kadang masih suka kalah. Benar enggak? Kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan atau kita santai-santai, itu pun kita masih kalah. Sedangkan kita tahu pemisahan itu satu hari nanti hanya akan dilakukan begini. Antara orang yang hidup menurut daging dan orang yang hidup menurut Roh. Roh itu sudah ada pada kita seharusnya, bukan? Dan seharusnya itu menyadarkan kita betapa sudah sepantasnya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu percayalah, Roh Kudus itu pribadi. Pernah sadari itu? Dia pribadi. Dia punya emosi. Dia punya pikiran. Dia punya kehendak. Dia bisa terluka. Dia bisa berduka. Pernah kita sadar itu? Seberapa kali kita mendukakan dia? Seberapa banyak kita menyakiti hatinya? Untuk hal-hal yang seharusnya
kita bisa menang dengan mudah, itu pun kita kalah telak. Tapi itu seharusnya menyadarkan kita betapa lemahnya kita. Dan betul pujian tadi, kita perlu Tuhan. Kita perlu pimpinan dan tuntunannya. Hanya ketika kita penuh dengan Roh, itu yang akan membuat kita bisa menghadapi semuanya dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu bertanya, dari mana kita tahu apakah kita ini berkenan kepada Allah atau tidak? Dari mana kita tahu? Jawabannya cukup sederhana. Siapa yang mendominasi hidup dan pikiran kita? Siapa yang menguasai hidup dan pikiran kita? Tadi malam dalam kelas pendalaman Alkitab, saya bertanya sama teman-teman begini. Pernahkah dalam satu hari saja, kita berpikir untuk melakukan kehendak Tuhan hari ini? Satu saja. Kita yang mati karena dosa kita, kemudian Tuhan hidupkan kita kembali. Dan ketika kita sudah hidup kembali, pertanyaannya begini, pernahkah kita berpikir untuk melakukan kehendak kita, Tuhan dalam hidup kita? Sehari demi sehari, gak usah banyak-banyak. Coba tanya sama diri kita sendiri. Kemarin hari Sabtu, apakah kita berpikir dan bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Paling enggak satu aja Tuhan. Atau hati kita, pikiran kita, hidup kita didominasi, dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Coba cross check. Saya pikir itu akan menolong kita untuk membuat kita tahu sebenarnya kita ini ada di mana. 2 minggu lalu Bu Susan bertanya begini. Efesus pasal yang kelima. Bu Susan bilangkan begini. Sebenarnya iman kita itu posisinya ada di mana? Apakah kita ini anak terang? Ataukah kita ini anak-anak kegelapan? Nah hari ini saya mau bertanya. Siapa yang mendominasi dan menguasai hati dan pikiran kita, hidup kita sampai hari ini? Dalam satu hari, hal apa yang paling banyak kita pikirkan? Tentang Tuhan atau tentang diri kita? Roma pasal 8, kalau Bapak Ibu lihat ayat 4 sampai ayat 5. Dikatakan begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Jadi kalau nggak ada Roh, mustahil kita bisa memenuhi segala tuntutan hukum Taurat, tidak mungkin. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dari 2 ayat ini ada 2 kata yang cukup penting yang perlu kita garis bawahi sebenarnya. Satu kata hidup. Dari terjemahan aslinya itu berjalan. Kemudian kedua itu adalah kata memikirkan. Nah, saya ingin ajak kita coba berenungkan begini. Sederhana saja, prinsip sederhananya begini. Selama kita jadi orang Kristen sampai hari ini, ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan mungkin ada yang 70 tahun. Selama kita jadi orang Kristen, selama kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sampai hari ini,
Siapa yang menguasai hidup kita? Siapa yang menguasai pikiran kita? Semua yang kita kerjakan kepentingannya buat siapa? Sadarkah kita? Kalau hidup kita dipimpin Roh, kalau hidup kita penuh dengan Roh, sadarkah kita bahwa untungnya itu buat kita? Bukan buat Tuhan, buat kita. Buat kita. Kita yang dapat untung. Kita yang diuntungkan. Tetapi kenapa seringkali kita menolak untuk hidup dalam pimpinan dan tuntunannya? Kenapa kita selalu merasa bahwa diri kita lebih hebat daripada Tuhan yang mencipta kita? Sampai hari ini apa sih yang kita kejar? Tujuan terbesar Bapak Ibu sampai hari ini itu apa? Seberapa banyak kita yang punya tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan? Seberapa banyak kita yang setiap hari sebelum tidur kita diam dan kita merenungkan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Atau kita masih merenungkan, tahun depan saya harus beli apa lagi ya? Tahun depan saya harus investasi apa lagi ya? Tahun depan saya harus kemana lagi ya? Percayalah, satu hari nanti Bapak Ibu akan capek. Percayalah, akan capek. Jadi saya berharap begini, izinkan Roh itu berbicara buat hati kita hari ini. Siapa yang menguasai hati dan hidup kita hari ini? Kalau yang menguasai itu Roh, maka kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau ternyata yang menguasai kita itu keinginan daging, maafkan saya. Kita tidak masuk dalam kategori orang yang hidup penuh dengan Roh. Maafkan saya. Bapak Ibu, hidup di dalam pimpinan Roh, hidup di dalam tuntunan Roh, hidup dikuasai, didominasi, dipenuhi Roh, itu keputusan. Keputusan kita. Kita yang harus buat keputusan apakah kita akan mengikuti keinginan daging atau kita akan mengikuti keinginan Roh. Itu mutlak keputusan kita. Tidak ada yang bisa paksa kita. Tidak ada. Galatia pasal yang kelima ayat 17 berkata begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Siapa sih yang pengen melakukan hal yang jahat? Tidak ada. Siapa sih yang pengen hidupnya gak berkenan kepada Tuhan? Enggak ada. Tetapi faktanya, cerita hidup kita sampai hari ini, seringkali justru berbanding terbalik dengan apa yang kita mau kerjakan. Sangat berbanding terbalik. Makanya di ayat 16 Paulus bilang begini di Galatia pasal yang kelima. Kalau kamu tidak mau begitu, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas, nggak ada pilihan lain. Kalau kita mau hidup menurut Roh, kita harus penuh dengan Roh. Kalau kita nggak mau hidup menuruti keinginan daging, kita harus hidup penuh dengan Roh. Nggak ada pilihan. Bapak Ibu, kita nggak bisa membuat mengambil dua keputusan pada saat yang bersamaan, nggak bisa. Pada saat bersamaan kita mau hidup menurut daging, tapi pada saat yang sama kita juga pengen hidup menurut Roh, nggak bisa. Percayalah, nggak bisa.
Mungkin bisa dalam hikmat dan pemandangan kita. Tapi dalam cara pandang Tuhan sama sekali nggak berguna. Nggak bisa. Kita nggak bisa menyenangkan dua Tuhan dalam satu waktu yang bersamaan. Nggak bisa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mumpung masih bulan Januari. Mumpung masih bulan Januari. Kalau ada yang salah, ayo berubah. Kalau ada yang perlu dimatikan, perbuatan-perbuatan daging dalam diri kita yang perlu dimatikan, ayo matikan. Ambil keputusan mulai hari ini, keputusan yang tegas, keputusan yang jelas, kita buat garis lurus dalam hidup kita mulai hari ini. Saya mau hidup dipimpin Roh. Supaya satu hari nanti Tuhan mendapati saya sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kemudian hidup dalam daging atau hidup dalam roh itu keputusan kita? Roma pasal 8 balik lagi ayat 13 bilang begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan terasing dari Allah. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan terpisah dari Allah. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mengalami berbagai-bagai penderitaan. Bahkan di ujung sana nanti, itu akan menjadi sebuah penderitaan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Saudara pikirkan itu baik-baik. Camkan dan renungkan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan. Siapa yang mematikan? Kita yang buat keputusan. Oleh pertolongan roh itu sendiri tentunya. Tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Kalau kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua begini. Yuk mulai hari ini, start tahun ini. Biarkan Tuhan, biarkan roh itu hidup di dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus itu bergerak, bernafas, menguasai, mendominasi hidup kita. Memimpin, menuntun jalan hidup kita. Percayalah, satu hari nanti, kita akan melihat bahwa sehari demi sehari, semakin lama, kita akan semakin menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Kita akan semakin dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga kita dimampukan untuk berkata tidak kepada dosa. Kita dimampukan untuk berkata tidak untuk setiap keinginan-keinginan daging. So, jangan biarkan kedagingan dan dosa itu yang mengatur dan menguasai hidup kita. Percayalah begini, dosa dan kedagingan itu hanya akan membuat kita mengalami kematian. Dosa dan kedagingan itu bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi akan merusak hubungan kita dengan sesama kita. Percaya? Dosa akan merusak hubungan kita dengan sesama kita, baik dengan keluarga maupun dengan orang lain. Dan sadari, dosa, kedagingan, sampai kapanpun akan terus berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Akan berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata kepada muridnya, anak rohaninya Timotius, bahwa akan datang masa yang sukar. Saya pernah sampaikan rasanya, masa yang sukar itu calepos, menggeser posisi Allah dari posisi yang seharusnya. Menggeser posisi Tuhan dari posisi yang seharusnya. Menempatkan Tuhan pada proporsi yang tidak seharusnya. Hati-hati. Kita yang harus membuat keputusan dalam hidup. Percayalah, dosa itu selalu hasil keputusan.
Dosa itu selalu hasil keputusan. Karena kita yang gak nurut pimpinan Tuhan, kita yang gak nurut tuntunan, kita yang gak nurut arahannya, kita yang gak menuruti nasihatnya. Jadi jangan pernah kita berkata, saya melakukan dosa ini karena terpaksa. Saya harus berbuat begini karena saya dipaksa. Terlepas dari dipaksa ataupun terpaksa, dosa tetaplah dosa dan dosa tetaplah sebuah keputusan yang kita tetapkan sendiri. Kalaupun kita dipaksa, kalau kita tidak mau apa? Sekalipun kita terpaksa, kalau kita nggak mau apa? Sekalipun kita tidak dipaksa, kalau kita memang mau, ya jadilah kehendakmu. Kan begitu. Dosa itu selalu keputusan kita. Nah, ketika kita hidup penuh dengan roh, ketika kita hidup dipimpin, dikuasai oleh roh, didominasi oleh roh, bukan hanya kemudian akan membuat hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 17-18 kan bilang begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pertanyaan sederhana begini. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Apa yang jadi kehendak Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca seluruh isi Alkitab, di sana banyak banget. Kita akan menemukan begitu banyak apa yang menjadi keinginan, kerinduan, harapan, kehendak Tuhan. Kita akan temukan itu banyak banget di sana. Tapi kalau semua itu di squeeze gitu ya, diperas, kita ambil sarinya aja. Kalau boleh pakai bahasa saya, kehendak Tuhan itu begini, supaya kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu kan artinya begini, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, hidup benar. Itu saja. Waktu Tuhan memberikan rohnya buat kita, harapannya satu aja. Kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Pikiran kita tuh benar. Kalau pikiran benar, biasanya omongannya benar. Benar ya? Kalau omongannya benar, biasa kelakuannya juga benar. Kalau kelakuannya benar, exactly, hidupnya benar. Kenapa orang hidupnya nggak benar? Karena kelakuannya nggak benar pasti. Kenapa orang kelakuannya nggak benar? Pasti dimulai dari omongannya nggak benar. Kenapa omongannya nggak benar? Nah ini akar masalahnya, pikirannya nggak benar. Jadi pertama mana yang harus kita rubah? Kalau kita menilai Tuhan itu yang paling berharga buat hidup kita. Demi apapun, kita tidak akan gadaikan dia. Tidak akan. Ini kan sebenarnya Rasul Paulus sedang bicara buat jemaat di Efesus. Kamu itu orang-orang yang sudah ditebus. Kamu itu orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kamu itu orang-orang yang sudah menjadi manusia baru. Nah seharusnya kamu itu hidup dengan tabiat yang baru. Kamu itu seharusnya nggak lagi hidup dengan tabiat yang lama. Kamu nggak lagi hidup dengan manusia lama. Kamu seharusnya manusia terang. Kamu itu seharusnya anak-anak terang. Anak-anak terang, anak-anak yang transparan, anak-anak yang terbuka. Siapapun bisa melihat hidup kita. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang ditutup-tutupin. Makanya satu kali Paulus bilang apa? Kita ini adalah kitab yang terbuka. Siapapun bisa baca tentang Tuhan dari hidupnya kita. Saya suka pakai kalimat begini kan. Kita itu akan jadi orang yang kemudian menolong orang lain untuk ketemu dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Gimana caranya? Hiduplah dalam kebenaran. Kita seringkali berkata Roh Kudus itu adalah penghibur, Roh Kudus itu adalah penolong.
yang membantu kita waktu kita berdoa betul. Tapi jarang kita ingat dan kita pahami bahwa dia adalah pribadi yang kemudian akan menolong kita, menuntun kita, membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa? Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Exactly, hidup kita akan benar. Usahakanlah. Siapa yang mengusahakan? Harus ada sebuah kesadaran itu untuk kita mengusahakan. Nah, tadi saya bilang kan begini, di dunia itu ada dua jenis manusia. Manusia yang hidup menurut daging dan manusia yang hidup menurut roh. Nah, kalau kita hidup dipimpin roh, maka kita akan menyadari betapa pentingnya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita mengerti kehendak Tuhan itu penting? Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kita tidak mungkin tahu gimana melakukan kebenaran. Kalau kita nggak penuh dengan roh, nggak mungkin kita bisa melakukan kebenaran. Kebenaran dalam standarnya Tuhan. Saya mau tutup dengan satu bagian begini. Percayalah, pertarungan kita belum selesai. Belum selesai. Keluar dari tempat ini, percayalah, kita akan kembali masuk dalam medan pertempuran yang sesungguhnya dalam hidup kita. Pertempuran antara roh dan daging. Dibutuhkan ketaatan dan penundukan diri terhadap kebenaran yang akan menolong kita untuk bisa menang pada akhirnya. Jangan puas hanya dengar khotbah. Jangan puas. Jangan puas hanya datang ke gereja. Jangan puas hanya karena berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Jangan puas hanya karena kita rajin setiap hari baca Alkitab. Jangan puas hanya karena itu. Tetapi puaslah karena kita nggak sekedar membaca, tapi kita merenungkan. Nggak sekedar merenungkan, tetapi kita menggalinya. Nggak sekedar menggalinya, tetapi kita melakukannya dalam hidup. Puaslah karena hal itu. Karena pada titik itu kemudian kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan tahu kehendak Tuhan dan kita akan ditolong untuk melakukannya dalam hidup kita. Jadi bagaimana? Maukah kita bersama-sama start tahun ini? Serius membangun hidup rohani kita? Setuju? Setuju? Masih banyak yang keberatan. Saya bukan Tuhan, jadi saya juga gak akan memaksa. Tapi percayalah. Percayalah. Pada satu hari nanti, pertimbangan Tuhan, penilaian Tuhan, itu akan terjadi. Dan doa saya, satu hari nanti, dari cara Tuhan menimbang, cara Tuhan menilai, cara Tuhan menimbang hidup kita, saya berdoa Tuhan mendapati kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Doa saya Tuhan melihat dan menilai, mendapati kita sebagai pribadi yang terbukti dalam realita hidup kita setiap hari. Kita melakukan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, Allah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, saya memberikan waktu buat kita masing-masing 1 menit, 2 menit ke depan ini untuk merenungkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Berikan kesempatan, izinkan untuk roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu berkata jujur kepada kita tentang siapa kita. Berapa puluh tahun kita jadi orang Kristen? Berapa puluh tahun kita melayani? Berapa puluh kali kita baca Alkitab selesai? Pertanyaannya sederhana. Apakah dari cara Tuhan menimbang dan menilai hidup kita, Tuhan mendapati kita adalah pribadi-pribadi yang terbukti hidup menurut pimpinan dan tuntunan roh? Atau Tuhan masih mendapati kita ternyata kita adalah orang-orang yang sampai hari ini ternyata masih terbiasa hidup menuruti keinginan daging kita? Biarkan roh Tuhan berbicara dengan jujur kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa perlu untuk berubah, ayo berubah.
buat keputusan sama diri kita sendiri dan Tuhan. Bahwa start tahun ini, kita mau jalani hidup menurut pimpinannya. Kita mau jalani hidup menurut arahan dan tuntunannya. Percayalah, untungnya buat kita di depan sana. Keuntungannya buat kita di depan sana. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar tentang sesuatu yang sederhana, tetapi kami tahu ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Tuhan, ampuni kami kalau sampai hari ini ternyata Tuhan melihat kami, Tuhan mendapati kami adalah pribadi-pribadi yang masih terbiasa hidup menuruti hawa nafsu kami, menuruti keinginan-keinginan daging yang bekerja dengan sangat liar dalam hidup kami. Ampuni kami kalau bahkan sampai hari ini kami tidak pernah sama sekali berpikir untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau sampai hari ini ternyata nggak pernah sekalipun kami berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya berpikir bagaimana mengejar kekayaan. Kami hanya berpikir mengejar bagaimana mengejar popularitas, mengejar ketenaran, mengejar hal-hal aksesoris dalam hidup kami. Ampuni kami. Tuhan berbicara buat kami masing-masing dari firman kebenaran ini. Biarlah kami semakin diubah di waktu-waktu ke depan, dan kami boleh menjadi pribadi, satu, yang berkenan kepada Tuhan. Dua, kami menjadi pribadi yang terbukti melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh cerita hidup kami. Roh Kudus tolong kami, dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita memberi perhatian untuk beberapa hal pengumuman yang saya sampaikan. Pertama, minggu depan ibadah masih dilaksanakan secara tatap muka langsung jam 7, jam-jam setengah 10. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk yang mau ibadah secara onsite mendaftar lebih dulu ya untuk ke sekretariat gereja, sehingga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat kita terapkan dengan baik. Kalau Bapak Ibu belum dapat beribadah, dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Giamala Air yang dimulai sejak pukul 7. Atau melalui siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro jam 12.15 ya setiap hari Minggu. Baik, kemudian Bapak Ibu, ibadah-ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus, baik ibadah 1, 2, dan ibadah yang sore. Dan Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Pelayan-pelayan perjamuan tercantum pada layar. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming dan membutuhkan hosti atau anggur, dapat meminta ke sekretariat gereja, atau Bapak Ibu dapat menggunakan roti atau air teh untuk menggantikannya. Yang ketiga, kami mengundang jemaat mengikuti doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai 6:30 pagi. Dan Bapak Ibu dapat meminta link Zoom dan passcode-nya ke sekretariat gereja. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan misi dan penjangkauan jiwa dapat hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis jam 6:30 malam.
Linknya dan passcode-nya juga dapat diminta di sekretariat. Selanjutnya kami memberitahukan untuk pendaftaran baptisan air 2022 ini, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, boleh meminta formulir untuk mendaftar baptisan ke sekretariat gereja, dan kelas katekisasi dimulai pada setiap hari Minggu jam 8:30 atau setelah ibadah yang pertama. Yang keenam, persekutuan pelayan. Kami mengundang setiap pelayan-pelayan, baik itu majelis, pengurus seksi, pop leader, pelayan ibadah, untuk hadir dalam PD Pelayan hari Rabu ini 19 Januari 2022 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Ya, linknya nanti akan dibagikan di WA masing-masing seksi dan grup pelayanan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Dwi Kurniawan. Yang ketujuh, untuk jemaat kaum wanita, kami juga mengundang ibu-ibu untuk menghadiri ibadah kaum wanita secara online via aplikasi Zoom yang membawa tema tentang bersyukurlah sebab ia baik. Ibadah ini diadakan hari Kamis 20 Januari 2022 jam 4 sore. Dan pembicaranya adalah Pendeta Daniel Atirta. Zoom meeting ID dan passcode-nya dapat dilihat di layar LCD atau di warta jemaat yang dibagikan secara PDF. Yang ke-8, kami juga untuk jemaat usia emas dapat mengikuti ibadah usia emas pada hari Jumat 21 Januari juga pukul 4 sore. Ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Moses Yuda Wijaya. Link Zoom-nya juga ada di layar ya, atau di warta secara PDF. Baik, itu saja. Ya, kami juga menyampaikan berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Yundalia dalam usia 93 tahun pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 7 malam. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Afun atau nenek dari Diaken Irwan Gunawan. Ya. Kami atas nama Gembala, Majelis, serta seluruh jemaat mengucapkan turut belasungkawa atas berpulangnya almarhumah, dan kiranya seluruh keluarga dapat diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, yang kita yang sudah menerima amplop persembahan nanti dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan, atau Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dengan cara transfer dapat transfer ke rekening gereja di nomor dan nama yang tercantum di layar LCD, atau juga dapat melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay dan sebagainya dengan cara men-scan QR code dan memasukkan nominal persembahannya. Pada akhirnya nanti kita keluar ke ruangan dengan tertib, mohon tidak berdesak-desakan, juga tetap memakai masker, tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan jemaat yang lain. Baik, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, untuk kami mengambil keputusan mengawali tahun 2022 ini. Apakah kami mau hidup dipimpin oleh Roh, atau kami terus membiarkan diri kami dikuasai oleh kedagingan. Roh Kudus, hamba berdoa, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami semua. Biarlah firman ini bukan hanya baik untuk kami dengar, baik untuk pengetahuan kami, tetapi sungguh-sungguh firman ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan memberikan kepada kami satu tekad Tuhan, satu komitmen untuk kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup untuk mengerti kehendak Tuhan,
hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati PDM Dwi yang sudah menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Mereka yang bekerja, yang berusaha, Tuhan Engkau yang akan memberkati segala yang mereka lakukan. Anak-anak kami yang sudah mulai kembali sekolah, mungkin juga sudah menjalani pembelajaran tatap muka langsung, kiranya Tuhan yang akan memberkati, melindungi dari terpapar virus COVID. Dan hamba berdoa Tuhan seluruh keluarga anak-anak-Mu ada di dalam perlindungan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam antisipasi penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron ini. Tuhan yang akan menolong sehingga tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID ini Tuhan. Tapi semuanya dapat terkendali karena anugerah Tuhan buat bangsa kami. Sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami dapat beribadah, merayakan kebaikan Tuhan, juga mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita dalam Tuhan.